Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatil Khoir, NIM 0201202103, mata kuliah Hukum Pidana. Pemidanaan atau lanjutan dan lembaga permasyarakatan. Pengertian pemidanaan, Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan adalah penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai penetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya atau bersten. Kemudian dalam hal ini Subekti atau Sodibyo menyatakan bahwa pidana adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat, yaitu alat yang mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tidak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mata ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur, dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindakan pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah, melainkan hanya diminimalisir intensitasnya saja. Namun tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Konteks lembaga pemasyarakatan atau LP. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan. Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam data peradilan pidana. Kemudian sistem pemasyarakatan itu sendiri tertera dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dinyatakan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan. Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, warga binaan, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengikatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Di dalam konteks lembaga pemasyarakatan ada dua macam, ada sistem, ada kebinaan. Istilah sistem menurut Anato Rapport sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdus Salam dan DPM Stopul memberikan pengertiannya bahwa sistem adalah keseluruhan yang berfungsi sebagai atau kebulatan yang saling ketergantung di antara bagian tersebut. Selanjutnya RI Akwof menyatakan sistem sebagaimana kesatuan konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian yang terpisahkan. Istilah sistem dari bahasa Yunani adalah sistema, yang memiliki pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dan sekian banyak bagian. Secara sederhana, sistem ini merupakan sekumpul unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi. Dan yang kedua, pembinaan lembaga pemasyarakatan. Negara memiliki kewajiban untuk memasuki perlindungan hak asasi setiap warga negaranya dan tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum. Dengan demikian, hak warga untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang tersebut bukan saja merupakan hak asasi, tetapi juga sebagai konstitusional setiap warga negara Indonesia. Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dan pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggaraan negara yang memiliki tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum. Permasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR nomor X MPR garing 1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ekstensi permasyarakatan sebagai instansi hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Penyelenggaraan pola pembinaan dan pembimbingan yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan harus sesuai dengan asas-asas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengemukakan sistem pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan berdasarkan asas. 1. Pengayoman. 2. Persamaan pelakuan dan pelayanan. 3. Pendidikan. 4. Pembimbingan. 5. Penghormatan harkat dan martabat manusia. 6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pengayoman dimaksud sebagai perlakuan pada warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka melindungi pemasyarakatan dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan. Persamaan perlakuan dan pelayanan dimaksud seluruh warga binaan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-beda latar belakang atau non-diskriminasi. Pendidikan dan pembimbingan. Pendidikan dan pembimbingan dimaksud penamaan jiwa, kekeluargaan, budi pekerti, pendidik rohani, kesepakatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dan berlandaskan Pancasila. Penghormatan harkat dan martabat manusia dimaksud sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang tersesat tetapi harus diperlakukan sebagai manusia. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dimaksud adanya upaya pendekatan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan di dalam lapas, serta kesepakatan berkumpul dengan sahabat dan keluarga. Mungkin baik itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.